gelo, ngawur, gak masuk logika. Demon Slayer Infinite Castle baru aja nembus 4 juta penonton di hari pertamanya ya. Ini ngaco sih, ngawur ya. Ini berarti ngalahin penonton dari One Piece Red yang cuman tembus di 2,3 juta penonton kalau nggak salah gue tahu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa bikin penonton dari Demon Slayer Infinite Castle ini tuh bisa tembus menggila gitu? Apakah emang fanbase-nya yang bener-bener banyak atau justru ya ditambah sama penonton-penonton yang penasaran apakah emang ceritanya sebagus itu juga? Jadi daripada lama-lama mending kita ngobrol ngalur ngidul di sini Ngamblu. Ya, jadi Demon Slayer Infinite Castle ini adalah varian baru ya, atau sequel baru dari Demon Slayer The Movie ya, yang masuk ke Indonesia dan dia tuh tembus 4 juta penonton kayak tadi gue udah bilang gitu loh. Cuman sebenarnya tuh apa sih yang bisa bikin dia tuh tembus sampai 4 juta penonton? Apakah emang ceritanya sebagus itu atau ada faktor lain yang orang-orang fanbase suka gitu kan? Banyak bocil-bocil FOMO. Iya, atau mungkin juga bocil-bocil FOMO. Karena gue sendiri pun juga gue nggak ngikutin ini, gue bukan wibu ya, gue bukan wibu akut. Kalau gue udah jelas. Sulit, emang udah ketahuan ini apa Jujutsu Kaisen. Ini bukan Demon Slayer. Iya, apa Megumi. Ini gue tahu kenapa namanya Megumi karena dari ML. Oke. Jadi kenapa bisa se-hype ini gitu loh? Tadi apakah emang fanbase-nya sebesar itu atau ada faktor lain? Karena kan tadi gue bilang ya gue bukan wibu akut, bukan. Tapi gue tetap nonton anime bro. Kayak Naruto gue tonton, terus Silent Voice gue tonton, AOT gue juga tonton itu. Tapi itu beda topik. Nah, jadi ini kita pengen ngupas tentang Demon Slayer. Sebenarnya apa sih cerita atau story-nya itu Demon Slayer tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kenapa bisa orang-orang tuh suka nih? Sebetulnya kalau secara story Demon Slayer tuh simple aja. Maksudnya dia nggak kompleks kayak Attack on Titan. Ya kita tahu aja kan ceritanya ya gila lah pokoknya. Nah kalau Demon Slayer itu simple aja. Dia kayak keluarganya Tanjiro dibantai sama Raja Iblis. Tanjiro tuh karakter utamanya, MC-nya ya. Dibantai sama iblis. Di situ Tanjiro akhirnya jadi seorang pemburu iblis. Ketemu iblis, ngebunuh. Iblisnya mati. Ada backstory dari iblisnya semasa dia hidup. Ceritanya gitu-gitu doang sebetulnya. Jadi sebenarnya ceritanya ya biasa aja sih secara jalan cerita. Menurut lu nih biasa aja ya, anak basic ya? Menurut gua gua ya ceritanya ya so-so aja lah. Paling kenapa dia bisa se-hype ini, bisa sebanyak ini yang nonton tuh menurut gua animasinya Demon Slayer ini menurut gua memang sebagus itu, Pak. Bagusnya gimana nih? Maksudnya gua tonton kayak Silent Voice. Dan menurut gua itu udah cakep banget dengan Kimi no Nawa juga dengan karakter yang anime itu kan dia punya style ciri khas masing-masing kan. Ciri khasnya sendiri tuh ada gitu loh. Jadi menurut gue itu indah gitu loh. Tapi maksud gue tuh definisi indahnya tuh kayak gimana gitu loh. Sebenarnya kalau Demon Slayer ya secara gambarnya bagus. Terus menurut pandangan gue aja ya, Demon Slayer tuh mengkombinasikan sama 3D gitu. Jadi kayak mereka ada movement kameranya gitu-gitu. Wah nggak? Serius? Jadi itu sih menurut gue yang bikin mereka beda ya? Beda. Akhirnya animenya sebagus itu, makanya movie Infinity Castle ini ya membludak gitu. Karena dari animenya aja memang gila. Jadi orang-orang penasaran sih sama visualnya. Iya, karena kan Infinity Castle ini juga saga terakhir ya, kayak arc terakhirnya mereka tuh dibikin movie gitu. Oh gitu. Tapi so far tuh Kimetsu no Yaiba tuh dia ada berapa season sih kalau animenya dia? Setahu gua ya, kalau nggak salah tuh ada 4 atau 5 gitu ya. 5. Terus sekarang ke Infinity Castle. Jadi arc ini Infinity Castle nantinya dibikin movie di tahun ini, movie pertamanya. 2 tahun berselang keluar lagi yang Infinity Castle ini 2-nya, baru nanti 3-nya terakhir. Dan itu tamat mereka. Tapi kayaknya menarik ya, maksudnya mengkombinasikan antara gambar 2 dimensi dengan 3D animasi ya. Maksudnya gua jarang, mungkin karena gua nggak nonton anime ya. Ada nggak sih tapi anime lain yang pakai teknik serupa gitu loh? Gue kurang tahu sih, karena gue juga sebetulnya nggak wibu-wibu banget. Gue cuma nonton anime yang bagus-bagus aja, yang rekomendasi banyak orang juga. Ya
kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Pas pengetahuan lo ya. Pengetahuan gue kayaknya nggak ada. Berarti gue nggak apa-apa kali ya jadi bagian orang-orang FOMO dulu ya. Apa? Kan mau tahu ininya dulu, tapi kan gue tetap nonton apa namanya. Kayaknya harusnya kalau gue mau nonton movie-nya dulu, menurut lu mending nonton animenya atau gue bisa nonton langsung filmnya gitu dengan menikmati ceritanya gitu loh. Kalau lu langsung nonton Infinity Castle ini sih menurut gue lu bakal kebingungan. Oke. Karena kan ini udah mau arc terakhir. Ini kan udah arc terakhir kan. Ya lu tiba-tiba wah ini siapa, karakter ini siapa, iblis ini siapa, lu nggak bakal tahu karena lu pasti bakal kebingungan. Ini konfliknya kenapa sih awalnya gitu, itu lu pasti nggak bakal tahu. Jadi menurut gua saran gua lu harus nonton seriesnya dulu sih. Oke, tapi kalau gua sekedar mau menikmati treatment dari visual mereka yang mengkombinasikan 2 dimensi dan 3 dimensi itu masih inilah ya. Oh, gua paham mungkin ya kenapa orang-orang FOMO ini ada gitu kan, karena mungkin ya treatment penggabungan 2 dimensi dan 3 dimensi ini tuh masih hal yang baru di dunia anime ya, dan mungkin orang datang ke bioskop juga salah satunya ingin menikmati visual dan audionya. Tambah lagi kalau nggak salah di penayangan di Indonesia ini di XX1 ya, ada IMAX. Oh iya, kan, kita tahu kan IMAX kan ya gila lah soundnya. Nah itu mendukung sih. Oke. Berarti kalau menurut lu secara cerita personal ya, menurut secara lu pribadi tuh ini basic lah ya. Maksudnya ada anime lain yang ceritanya tuh lebih bagus dari Demon Slayer menurut lu? Menurut gua secara cerita ya udah gitu aja lah. Basic. Kalau dari karakter sendiri, menurut lu gimana gitu? Karakter ciri khas penggambaran karakternya dari entah dari animenya itu gimana menurut lu? Kayak apa namanya? Kita ambil contoh. Kayak kalau Naruto itu kan dia pembangunan karakternya tuh benar-benar kontras, kuat gitu loh. Jadi dulu ketika kita nonton Naruto yang masih kecil itu kan nakal. Ya kan, nakal. Tapi ketika Shippuden keluar, nah itu dia sudah lebih dewasa, lebih nice gitu. Itu kan salah satu karakter development yang cukup bagus kan, yang baik gitu, keren banget gitu. Sama juga dengan Eren Yeager dari AOT. Tapi kalau menurut tuh Demon Slayer tuh kayak gimana? Kalau Demon Slayer sih penggambaran Okoshi Tanjiro-nya nih menurut gua konsisten sih, kayak ya si Tanjiro nih bahkan kayak Tanjiro tuh terlalu baik. Bahkan dia kayak di awal tuh untuk ngebunuh iblis saya dia tuh gak tega. Oh gitu. Iya, meskipun itu iblis ya, dia tuh orangnya yang terlalu nice banget. Tanjiro tuh adalah tipe-tipe cowok green top banget. Alamak, gua banget tuh. Waduh. Kisah alamak. Tapi terus gimana? Ya terus iblisnya pun semua iblis yang habis dikalahin sama Tanjiro pasti punya backstory-nya juga. Oh, berarti dia juga nyeritain backstory masing-masing villain ya. Betul. Menarik sih ya, maksudnya mungkin entah, sekali lagi ya, gue kan bukan wibu, bukan orang yang terlalu banyak nonton anime, enggak. Cuman yang gue lihat dari anime-anime yang gue tonton itu agak sedikit ya anime yang menceritakan background story dari villainnya, atau mungkin entah gue yang belum explore anime, gue nggak tahu juga. Tapi dari pandangan gue tuh kayak gitu. Tapi menurut lo nih, antara si Tanjiro ya, yang orang-orang yang baiknya ini dengan para iblisnya, itu kan mereka berarti seimbang ya. Mereka punya, di animenya itu diceritakan ya secara proporsional dengan porsi yang pas gitu loh, ya kan. Kira-kira ada nggak sih menurut lu tuh karakter yang paling berkesan tuh menurut lu siapa gitu di so far di perjalanan kisah Demon Slayer ini? Entah serah lu mau iblisnya ke mau karakter yang baiknya ke. Yang paling berkesan Akaza. Gimana tuh? Ya karena gimana ya, Akaza ini lumayan ngeselin. Banyak orang yang benci sama Akaza. Oh gitu, kenapa? Oh gitu? Ya karena ngeselin itu si Akaza ini. Mungkin banyak juga yang nggak suka sama Akaza tuh karena yang battle-nya dia sama Rengoku, ada Hashira api. Nah si Rengoku ini mati sama Akaza. Dan si Akaza ini lumayan ngeselin. Tapi kenapa menurut gue dia berkesan ya karena Akaza ini beda dari iblis-iblis yang lain gitu. Oh berarti dia iblis? Iya iblis. Oh dia iblis. Akaza itu Uppermon. Akaza tuh gimana ya? Dia tuh lebih ke, dia tuh respect lah. Dia iblis, tapi dia tuh nggak makan wanita. Nah, kalau cowok dimakan nggak? Iya dimakan. Ya, dia tuh pilih-pilih, masih milih-milih loh buat jadi iblis gitu kan. Maksudnya dia masih milih-milih.
Ya dia apa ya, punya apa sih disebutnya? Gairah. Bukan. Apa dong? Ini nafsu. Bukan. Oh, prinsip. Nah, Prinsip. jadi si Akaza ini meskipun dia iblis, prinsip dia nggak mau makan wanita. Dan bahkan itu ternyata alasannya tuh dijelasin di backstory-nya. Ya kenapa Akaza menurut gua berkesan, ya gimana ya, dia sebagai iblis tuh dia punya prinsip hidup. Dia udah gimana ya, dia punya prinsip pendirian kalau dia tuh sebagai iblis dia nggak makan cewek. Lawan cewek. Terus sama apa ya, dia tuh tergila-gila sama kekuatan gitu nggak sih, bisa dibilang. Dia tuh selalu kalau misalkan nemuin orang yang kuat, dia tuh kayak lebih bergairah untuk Obses ya. bertarungnya. Ya. Itu sih menurut gua Akaza ya termasuk karakter yang berkesan buat gua, unik. Sama apa ya, sama si Zenitsu sih. Karena gua ngelihat Zenitsu lumayan terwakili. Karakter Zenitsu tuh lumayan terwakili oleh gua. Karena gimana ya, kayak Zenitsu orang yang gak percaya diri sama kemampuannya dia. Itu relate aja gitu sama gua. Jadi kayak ya udah. Iya. Gue tuh jadi kayak, wah ini Zenitsu gua banget. Anjing, si Eta boy. Berarti emang si Akaza ini berarti nggak makan cewek tuh karena prinsipnya dia ya. Oh, berarti di dunia Demon Slayer pun dia ada iblis yang dia tuh masih megang kesadaran dia gitu ya. Iya. Semua sebenarnya mereka sebenarnya itu secara nggak sadar sih dia. Mungkin itu karena prinsip dia selama hidup Kebawa jadinya. Nah, rata-rata sih mereka lupa sih sebenarnya sama masa lalu mereka. Cuman mereka bakal ingat sama masa lalu mereka ketika mereka udah mau mati gitu. Kayak entah itu udah ketebas, mereka baru tuh dapat backstory-nya mereka ingat. Itu sebenarnya bridging mereka untuk ke flashback backstory-nya mereka. Oh, jadi ketika momen mereka mau mati itu baru nih diceritain apa namanya? Iya, semasa mereka menjadi manusia baru diceritain. Oh, ini gue denger ini menarik nih, Nyong. Jadi gue pernah baca teori kalau misalkan ketika manusia meninggal itu mereka bakal muter backstory, punya flashback 7 menit. Iya, 7 menit. Sorry. Ya berarti ini mungkin referensinya dari situ ya, bisa jadi ya. Bisa jadi juga. Oke, berarti Demon Slayer ini emang menurut lu rekomen enggak? Ya, rekomen ya. Rekomen banget buat orang-orang yang awam yang masih baru mau nonton anime. Ya nih Demon Slayer lah. Oke. Karena emang dari penjelasan lu ceritanya emang light ya, ringan gitu. Iya, ringan. Terus tapi kita dimanjakan oleh animasi visualnya. Betul. Kalau nonton AOT kan, alah pusing pala Barbie gitu. Palaku pusing gitu kan. Tapi ini beda dengan Demon Slayer yang memang pembawaannya tuh ringan gitu ceritanya. Berarti ini video kedua kita ya. Karena ini dan video kedua tapi video pertama yang ngebahas film hype ya di tahun ini 2025 setelah Pokemon for All. Ya jadi di sini gua Wildan dan Lukito ngebahas dari sudut pandang kita sebagai orang awam ya. Kita bukan expert, kita bukan professional worker yang terjun di dunia industri, tapi kita masih belajar. Mudah-mudahan kan kita jadi professional worker. Amin. Nah, oke, mungkin segitu dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, comments, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di Ngobrol Ngalor Ngidul ya. Iya, betul. Di video-video lain. Video kami selanjutnya. Jadi sampai jumpa di sesi obrolan ngalor ngidul seputar film lainnya di Sine Ngablu.